Hasil Australia versus Arab Saudi imbang, timnas Indonesia diuntungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kaoru Mitoma ungkap Jepang bakal main sabar lawan Indonesia. Eliano Reijinder sudah temukan titik lemah Jepang, kobarkan semangat raih kemenangan. Analisis bilang jagal Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo matikan agresivitas Jepang. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pertandingan antara Australia dan Arab Saudi di Aami Park, Melbourne pada Kamis 14 November berakhir imbang tanpa gol dengan skor 0-0. Hasil ini memberikan angin segar bagi timnas Indonesia yang masih berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil ini, jarak poin antara Indonesia dan tim-tim lain di atasnya tetap terjaga, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Dalam laga tersebut, Australia mendominasi dalam jumlah peluang dengan total 13 tembakan, meski hanya 2 yang tepat sasaran. Di sisi lain, Arab Saudi hanya mencatatkan 4 tembakan dengan 1 tembakan tepat sasaran. Kendati demikian, Saudi unggul dalam penguasaan bola dengan 58% serta mencatatkan 491 umpan dengan akurasi 80% berbanding 42% penguasaan bola dan 358 umpan dengan akurasi 75% dari Australia. Timnas Indonesia yang berada di peringkat kelima dengan raihan 3 poin dari 4 pertandingan kini tetap hanya terpaut 2 poin dari Australia, Arab Saudi dan juga Bahrain yang masing-masing memiliki 5 poin. Hasil imbang ini berarti bahwa posisi 3 besar di grup C masih bisa dikejar oleh Indonesia, terutama jika berhasil meraih kemenangan dalam laga melawan Jepang pada Jumat 15 November di Stadion SUGBK Jakarta. Kemenangan atas Jepang juga sangat krusial bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dengan dukungan penuh dari supporter di SUGBK, skuad Garuda yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong akan berusaha memanfaatkan momentum ini demi memperkecil jarak poin dengan tim-tim lain di grup C. Meskipun perjalanan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih panjang, hasil imbang Australia versus Arab Saudi ini memberikan keuntungan tersendiri. Jika Indonesia mampu menaklukkan Jepang, peluang untuk naik ke posisi ketiga atau bahkan kedua akan semakin terbuka. Pertandingan melawan Jepang menjadi penentu bagi Indonesia dan hasil imbang antara Australia dan Arab Saudi akan menjadi faktor penting dalam perjuangan Garuda menuju impian Piala Dunia 2026. Winger Jepang Kaoru Mitoma tidak mau sombong duluan. Pemain Brighton itu juga mengaku jika timnas Jepang bakal bermain sabar. Pada Sportbull dari media Jepang dia mengatakan, "Saya rasa kami akan beradaptasi dengan permainan lawan dan memutuskan sistem apa yang mau dipakai. Kami akan menahan bola lebih lama." Di mana timnas Indonesia diprediksi akan memanfaatkan kecepatan-kecepatan winger. Begitupun serangan balik bisa menjadi modal skuad Garuda untuk bisa mencuri gol. Berita selanjutnya, Jepang punya materi pemain yang sangat lengkap. Para pemain kunci mereka bermain di Eropa, mulai dari kiper Zion Suzuki, bek Ko Itakura, gelandang Hidemasa Morita hingga penyerang Koki Ogawa. Mereka adalah pemain yang bagus, mereka juga cepat, namun kami juga pemain yang bagus. Saya juga merasa pemain yang bagus, jadi mengapa tidak kami bisa menang? Kata Eliano Reijinder. Eliano Reijinder pun tidak merasa rendah diri walau Jepang merupakan raksasa di level Asia. Bahkan, pemain berusia 24 tahun itu merasa Jepang memiliki titik lemah yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk meraih 3 poin. Saya pikir mereka bagus dalam aspek menyerang, jadi mungkin lewat serangan balik kita bisa mengalahkan mereka, kata Eliano. Ya, kemampuan spesial Eliano Reijinder, di mana Eliano Reijinder akan memberikan banyak opsi bagi Shin Tae-yong dalam menyusun komposisi pemain timnas Indonesia. Sebab Eliano bisa memainkan banyak peran dengan sama baiknya seperti bek kanan dan winger kiri. Saya bisa bermain untuk kedua posisi itu. Jika saya harus bermain lebih ke kanan sebagai bek kanan, saya tahu harus lebih bertahan. Namun ketika saya bermain di sisi kiri sebagai winger kiri, maka saya harus lebih menyerang. Jadi itu bukan sebuah masalah bagi saya, tergantung pada apa yang pelatih inginkan. Demikian kata pemain asal klub
PEC soal itu. Dan berita selanjutnya pemirsa, ada 2 pemain yang wajib diawasi oleh pemain timnas Indonesia saat melawan Jepang dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 di LSU GBK pada Jumat 15 November. 2 pemain itu ialah Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo. Keduanya bakal menjadi motor Jepang untuk membongkar pertahanan timnas Indonesia. Keduanya memiliki keunggulan di kecepatan dan teknik dribbling bola. Kubo yang beroperasi di winger kanan memiliki kemampuan bagus untuk mengelabui lawan yang menjaganya. Analisis dari Scott Martin dari Total Football Analysis mengungkapkan bagaimana pemain Real Sociedad itu kerap melihat ruang di sisi kiri atau kanan pemain lawan yang menjaganya. Kubo juga selalu memperhatikan gerak tubuh bagian pinggul lawan yang berada di depannya. Untuk melakukan gerakan menggocek lawan, ia akan mengandalkan kaki kiri sebagai pilihan utama. Kubo akan mulai duel dengan gerakan bola di atas garis, kata Scott Martin. Gerakan itu rupanya tipuan yang dilakukan Kubo. Pemain lawan akan mengira dia telah mengapit pemain Jepang itu di sisi pinggir. Saat pinggul bek lawan berputar ke arah garis akhir, ia bersiap untuk melewatinya. Saat itulah Kubo bisa mengalahkan bek lawan. Saat pinggul bek lawan berputar untuk menutup ruang, Kubo dapat mengumpan bola ke tengah dan kemudian menggiring bola ke dalam. Di mana aksi ini biasa dilakukan Kubo saat bermain di Real Sociedad di La Liga. Gerak tipu Kubo membuat pemain lawan tidak memiliki visual yang bagus untuk menahannya. Jadi, pekerjaan besar untuk barisan pertahanan timnas Indonesia untuk mencegah Kubo. Pasalnya, menghadapi pemain cepat seperti Kubo, bek lawan biasanya akan selalu kalah. Hal ini dilantaran posisi bek yang menyebabkan gerak kaki yang buruk. Si pemain tidak akan siap untuk bergerak cepat ke arah tertentu. Sebagian besar dari masalah bek bahwa ia tidak bisa menerka ke arah mana Kubo akan melewatinya. Kuncinya, bek timnas Indonesia harus mendikte arah gerak Kubo selanjutnya. Kevin Dix dan kawan-kawan harus bisa mempengaruhi kapan Kubo harus berlari dan menutup semua ruang gerak. Daripada mengarahkan perhatian ke bola, pemain bertahan harus fokus pada gerakan lawan. Di sisi lain, aksi Kaoru Mitoma juga sama bahayanya dengan Kubo. Winger Brighton and Hove Albion ini menjadi pemain kunci baik di level klub dan juga tim nasional. Salah satu keunggulan dari Mitoma ialah pemain satu ini memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan gerakan diagonal menuju gawang lawan. Ia memiliki kecerdasan dan mampu melihat ruang saat rekan satu timnya berada di posisi bebas. Mitoma mampu mengidentifikasikan ruang yang dibutuhkan untuk menyerang. Jika perlu dia menciptakan ruang itu, dia menggunakan tipuan untuk menciptakan ruang sebelum menyerang. Keunggulan lain dari Mitoma ialah ia mampu beradaptasi dengan mudah saat mendapatkan pressing back lawan serta cerdas untuk menghindari perangkap offside. Mitoma sangat ahli dalam menciptakan ruang untuk mengumpan bola. Di beberapa pertandingan, ia mampu mendeteksi bahwa back lawan akan menghadapi dengan ketat untuk menghindari kehilangan bola atau dijegal pemain lawan di situasi one by one. Mitoma memilih untuk mengumpan ke rekan setimnya untuk membuat situasi berbahaya. Saat dribbling bola inilah Mitoma akan melihat ruang kosong bek lawan. Aksi ini biasanya berakhir dengan peluang baik untuk menciptakan assist. Mematikan Kubo dan Mitoma menjadi cara ampuh untuk timnas Indonesia bisa meredam agresivitas Jepang di LSU GBK besok. Semoga hasil laga timnas Indonesia versus Jepang esok hari akan berpihak kepada publik tuan rumah ya.